warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Zuliana Nawati, saya Uluri Hikmah, saya Indri, dan saya Nirmawati. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan manajemen. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembahasan yang utama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam merupakan suatu proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan Islam memerlukan pengelolaan yang baik agar tujuan pendidikan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan manajemen menjadi salah satu aspek penting dalam mengelola lembaga pendidikan. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan prinsip pendidikan agar dapat dikelola secara profesional, amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, kemudian secara etimologis, pendidikan Islam dikenal melalui 3 istilah utama, yaitu tarbiyah, taklim, dan takdib. Di mana tarbiyah berarti proses memelihara dan mengembangkan seluruh potensi manusia. Taklim berarti proses pemberian ilmu pengetahuan, dan takdib adalah mengandung makna pembentukan adab atau akhlak yang baik. Sedangkan secara terminologis, pendidikan Islam adalah proses pembina, pembimbing, dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara sadar berdasarkan ajaran Islam agar terbentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Allah dan khalifah di bumi. Selanjutnya yaitu tujuan utama. Nah, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Dalam pendidikan Islam juga bertujuan menghasilkan manusia yang memiliki keimanan yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang mulia, keterampilan hidup, serta keterampilan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga agama. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan manajemen berarti proses mengelola seluruh komponen berdasarkan fungsi-fungsi manajemen dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Fungsi manajemen yang banyak digunakan dalam pengelolaan pendidikan adalah konsep POAC yang dikemukakan oleh George Anthony. Baik, kemudian poin yang pertama yaitu perencanaan atau planning, di mana perencanaan merupakan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam lembaga pendidikan Islam, perencanaan meliputi penyusunan visi misi, kurikulum, program tahunan, kalender akademik, jadwal pembelajaran, serta rencana anggaran. Baik, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Di sini pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap unsur organisasi sesuai dengan kompetensinya.
Dalam lembaga pendidikan Islam, pengorganisasian mencakup pembagian tugas kepala sekolah madrasah, wakil kepala, guru, tenaga kependidikan, bendahara, dan komite sekolah. Nah, di sini tujuannya agar seluruh program itu berjalan secara terkoordinasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Pada tahap ini diperlukan kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi, arahan, komunikasi dan efektif, dan keteladanan sehingga seluruh warga sekolah bekerja secara optimal. Poin terakhir adalah pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini meliputi supervisi pembelajaran, evaluasi kinerja guru, penilaian hasil belajar peserta didik, pengawasan administrasi, dan audit penggunaan anggaran. Dalam perspektif Islam, pengawasan juga mencerminkan konsep muhasabah atau evaluasi diri. Baik, jadi penerapan pendekatan manajemen dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan melalui penyusunan program pendidikan yang terencana, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan pembelajaran yang efektif, pembinaan karakter Islami, supervisi akademik, evaluasi program, serta pengembangan budaya mutu. Nah, ada beberapa contoh penerapan praktis dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu perencanaan kurikulum terpadu, di mana sekolah Islam menyusun kurikulum yang menggabungkan pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa dengan pendidikan agama seperti fikih, akidah akhlak, dan juga Al-Quran. Nah, penyusunannya itu dilakukan melalui musyawarah antara kepala sekolah, guru, dan juga komite agar tujuan pembelajaran akademik dan pembentukan karakter itu sama-sama tercapai. Yang kedua, sistem penilaian menyeluruh. Nah, dalam menilai siswa, guru itu tidak hanya melihat nilai ujian tertulis, tetapi juga menilai sikap, kedisiplinan, kejujuran, dan juga akhlak sehari-hari. Dengan cara ini, hasil belajar siswa itu dapat mencerminkan aspek pengetahuan sekaligus perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan keagamaan sekolah, di mana lembaga pendidikan Islam itu bisa mengatur program seperti salat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan ceramah keagamaan secara terjadwal. Di sini kegiatan tersebut dikelola dengan baik melalui pembagian tugas guru dan pembinaan sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembinaan spiritual secara teratur. Dan yang terakhir itu pengawasan mutu pendidikan sekolah, seperti melakukan monitoring berkala terhadap proses belajar mengajar, kehadiran guru, dan perkembangan akhlak siswa. Nah, hasil monitoring ini digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran agar mutu pendidikan tetap terjaga dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik. Jadi intinya, pendidikan Islam dengan pendekatan manajemen merupakan upaya mengelola seluruh komponen pendidikan secara sistematis, efektif, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, musyawarah, profesionalisme, dan akuntabilitas. Nah, dengan penerapan manajemen yang baik, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, berilmu, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.